Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anugrah Ramadan Firdaus MPD selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Duhita Safira Wardani MPD selaku pembimbing 2. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Dwi Gusriani, NIM 210602009 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B3 Lanjutan 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang telah saya lakukan dengan judul Penggunaan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi ideal yang mana tujuan pembelajaran IPA adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kondisi nyata, pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 itu masih rendah. Artinya, hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal ini diketahui dari hasil observasi yang telah dilakukan di salah satu sekolah dasar negeri daerah Kabupaten Bandung Barat. Terlihat bahwa masih banyak siswa yang nilai mata pelajaran IPA masih kurang dari KKM. Adapun kelemahan dari pembelajaran yang biasa dilakukan yaitu terletak pada metode pembelajaran yang diterapkan. Guru lebih sering menerapkan metode ceramah dan juga tanya jawab saat pembelajaran. Hal ini yang menyebabkan siswa kurang aktif, baik dalam bertanya maupun dalam mengungkapkan pendapat. Sehingga perlunya memberikan variasi model pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton dan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Adapun model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa yaitu salah satunya model problem-based learning. Penggunaan model problem-based learning pada pembelajaran IPA adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep gaya dan gerak dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 4 sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya pada materi gaya dan gerak dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 4 sekolah dasar? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep materi gaya dan gerak dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep gaya dan gerak dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya pada materi gaya dan gerak dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep materi gaya dan gerak dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Pemahaman merupakan salah satu aspek kognitif berdasarkan tingkat taksonomi Bloom. Bloom menyatakan bahwa pemahaman konsep adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Ataupun sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami yang berupa hasil dari penelitian atau observasi secara langsung yang telah dia lakukan. Selanjutnya, Bloom menyatakan 7 indikator dari pemahaman konsep. Yang pertama adalah menafsirkan. Menafsirkan di sini yaitu bagaimana siswa mampu mengubah kalimat ke gambar ataupun gambar ke kalimat. Yang kedua adalah mencontohkan. Mencontohkan di sini yaitu siswa mampu memberikan contoh mengenai konsep secara umum ataupun siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari khususnya. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan. Klasifikasi di sini yaitu siswa mampu menggolongkan konsep pada umumnya dan juga siswa tidak salah untuk mengidentifikasi ciri-ciri umumnya. Yang keempat adalah merangkum. Merangkum di sini adalah siswa mampu merangkum berdasarkan informasi yang disajikan. Yang kelima adalah menginferensi. Menginferensi itu
yang mana siswa mampu memberikan kesimpulan logis dari informasi yang disajikan. Yang keenam, membandingkan, yang mana siswa mampu menunjukkan persamaan ataupun perbedaan antara dua atau lebih objek. Dan terakhir adalah menjelaskan. Menjelaskan di sini, siswa mampu menjelaskan hubungan sebab akibat antar bagian. Problem-based learning adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan masalah serta menghadapi tantangan yang mungkin akan ditemui dalam kehidupan nyata. Adapun langkah-langkah dari model problem-based learning, yang pertama, orientasi siswa kepada masalah, yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga, membimbing pendidikan individual maupun kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dasar negeri di daerah Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Subjek penelitian adalah sejumlah 31 orang siswa kelas 4. Penelitian ini dilakukan dengan cara mix method dengan desain sequential explanatory, yang mana dilakukan dengan dua tahapan penelitian. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif dan dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian kuantitatif yaitu lembar tes pemahaman konsep. Hasil analisis dari pretest dan post-test dilakukan dengan uji normalitas, uji perbedaan rata-rata, dan uji endgame. Untuk penelitian kualitatif dibutuhkan instrumen angket tertutup dan instrumen wawancara. Analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, kemudian tahap penyajian data, tahap penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Data kuantitatif hasil pretest dan post-test merupakan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep, materi, gaya, dan gerak dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Setelah dilakukan penyekoran, hasil analisis deskriptif terlihat pada tabel 1. Pada tabel 1 terlihat bahwa hasil nilai rata-rata post-test lebih tinggi dari nilai rata-rata pretest. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata setelah dilakukan pembelajaran dengan model problem-based learning. Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk melihat apakah data berisi normal atau tidak. Setelah dilakukan uji normalitas, terlihat bahwa nilai signifikansi pretest dan post-test lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kedua data di sini berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji perbedaan rata-rata dengan uji pair sample t-test. Hasil dari uji T yaitu nilai signifikansi 0,000 yang artinya HO ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep gaya dan gerak siswa kelas 4 setelah menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya dilakukan uji endgame untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penggunaan model problem-based learning. Hasil uji endgame score yang didapat yaitu sebesar 0,5885 yang termasuk dalam kategori sedang, dan endgame persen yaitu sebesar 58,85 yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Dengan demikian, penggunaan model problem-based learning cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep gaya dan gerak pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, mengenai kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, materi, gaya, dan gerak dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 4 sekolah dasar, dilakukan analisis angket. Hasil analisis angket diketahui bahwa seluruh indikator berada pada kategori tinggi, yang artinya pembelajaran IPA dengan model problem-based learning tidak membuat siswa kesulitan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian juga dilakukan analisis hasil wawancara. Terdapat kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsepnya adalah saat siswa harus mencari informasi dari jawaban sendiri dari masalah yang mereka temui dalam lembar kerja. Hal ini menjadi kesulitan siswa karena siswa tidak terbiasa belajar yang dimulai dengan masalah. Pada model pembelajaran yang biasa diterapkan, siswa tidak dituntun untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, model problem-based learning tidak mudah diimplementasikan oleh guru karena faktor kebiasaan guru yang seringkali menggunakan model pembelajaran konvensional saat pembelajaran.
Selanjutnya, untuk menjawab perumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep materi gaya dan gerak dengan menggunakan model problem-based learning pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Setelah dilakukan analisis angket, terlihat pada tabel bahwa seluruh aspek berada pada kategori tinggi. Dari hasil analisis wawancara, terlihat bahwa yang pertama kesulitan guru yaitu dalam menentukan metode dan strategi yang tepat. Hal ini berarti untuk mencapai kualitas pembelajaran harus diorganisasikan dengan model pembelajaran yang tepat dan juga selanjutnya disampaikan dengan metode yang tepat agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Yang kedua adalah membutuhkan waktu yang lama dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, penggunaan model problem-based learning memang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan beberapa guru enggan untuk menggunakan model problem-based learning saat pembelajaran karena dianggap menghabiskan banyak waktu saat persiapan dan juga pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena guru tidak terbiasa untuk menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya yaitu kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran IPA. Kurangnya minat siswa ini akan menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan siswa akan merasa kesulitan dalam memecahkan masalah. Kesulitan lainnya yang dihadapi guru yaitu terkait dengan terbatasnya sarana, prasarana, dan juga sumber belajar. Sarana dan prasarana juga sumber belajar merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sarana prasarana memegang peranan yang penting dalam tercapainya keberhasilan belajar. Dengan adanya pemanfaatan sarana prasarana yang tepat, diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada siswa untuk menyerap materi yang disampaikan. Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, yang pertama, penggunaan model problem-based learning cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya yaitu karena siswa harus mencari informasi dan jawaban sendiri atas masalah yang mereka temui dalam lembar kerja. Sehingga dalam prosesnya masih terdapat siswa yang tidak mampu menemukan jawabannya secara mandiri. Yang ketiga, kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa yaitu saat menentukan metode dan strategi yang tepat, membutuhkan waktu yang lama dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran IPA, dan terbatasnya sarana prasarana dan sumber belajar. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, yang pertama, perlunya siswa meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah belajar agar tercapai kemandirian belajar yang lebih optimal. Sehingga siswa mampu belajar memecahkan masalah secara mandiri tanpa bantuan guru. Yang kedua, model problem-based learning ini diharapkan dapat diterapkan oleh guru di pembelajaran IPA pada materi lain yang relevan. Selain itu juga guru diharapkan untuk melakukan perencanaan yang matang dalam membelajarkan IPA kepada siswa agar tujuan pembelajaran IPA dapat tercapai serta dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPA. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.